Halo sahabat Robonesia dimanapun Anda berada saat ini, kembali berjumpa dengan kami di channel pembelajaran robotika Robonesia Mountain Robotics Learning. Baik, pada kesempatan video ini saya akan memandu rekan-rekan Robonesia sekalian untuk belajar tentang robot Epson, khususnya pada bagian atau tentang pemrograman bahasa Epson SPARC Plus, yaitu bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Epson atau Seiko Epson khusus untuk mengendalikan gerakan atau motion daripada robot Epson. Baik, kali ini topik yang akan saya bahas tentang instruksi ARC dan juga ARC3. Instruksi ARC dan juga ARC3 ini dijelaskan sebagai berikut ya. ARC menggerakkan lengan robot ya. Aktifkan dulu raster pointer. ARC menggerakkan lengan ke titik yang ditentukan menggunakan interpolasi melingkar di bidang X, Y, jadi dua dimensi ya. Untuk ARC, interpolasi jadi gerakan yang melengkung. Sedangkan ARC3 menggerakkan lengan ke titik yang ditentukan menggunakan interpolasi melingkar dalam tiga dimensi, yaitu current position, endpoint, dan juga midpoint. Nah, kedua perintah ini antara ARC dan juga ARC3 ini tersedia untuk robot Skara termasuk seri RS dan juga robot 6 aksis termasuk di dalamnya adalah seri N. Untuk sintaks daripada instruksi ARC ini dalam penulisan di dalam program, yang pertama ARC ini, instruksi ARC diikuti dengan midpointnya, poin tengah ya, kemudian endpoint. Berarti nanti ditentukan dulu titik current positionnya di mana yang diharapkan untuk titik pertamanya. Kemudian ada kata kunci ROT atau rotation, kemudian juga ada kata kunci CP atau continuous path, dan juga kata kunci till dan find. Ini sudah kita pernah singgung berkaitan dengan opsi penggunaan kata kunci till dan find ya. Ini digunakan untuk menunggu sebuah status atau kondisi daripada sebuah input dalam ini pemrograman atau input secara hardware di controller robot Epson ya. Ini till atau find. Kalau kemarin sempat ada juga sense ya. Jadi sama, ini fungsinya hampir sama, yaitu untuk memeriksa kondisi input, kapan dia mengalami sebuah kondisi yang diharapkan oleh program gitu ya. Biasanya misalkan untuk ngecek program menggunakan kontrol program if. Jadi ditunggu if till SW nya berapa. SW kan biasanya untuk input ya. Misalkan SW 0 atau SW 1 sama dengan 1, maka ngapain gitu kan ya. Nah, demikian untuk yang ARC. Kemudian ARC3 ini juga mirip ya untuk sintaksnya. Sama, ARC3 ini diawali dengan instruksi ARC3, kemudian midpointnya tulis juga endpointnya, ada kata kunci rot atau rotation, kemudian ECP dan juga CP dan juga till dan find. Ini opsional ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di manualnya ya. Saya lihat coba di sini di manualnya penjelasan tentang ARC dan juga ARC3. Nanti bisa dilihat di manual manual pemrograman Epson SPARC Plus. Ada huruf A ARC dan juga ARC3. Ini untuk midpoint dan juga endpoint sama ya ketentuannya di dalam instruksi ARC maupun ARC3. Untuk rotnya ini juga opsional ya. Rot, ECP dan juga CP ini opsional semua, bisa dipakai bisa tidak. Nah, tapi ada efeknya masing-masing gitu ya. ECP ini external control point motion ya. Nah, tapi ini ada ketentuan lain. Jika parameter ini digunakan, maka opsi ECP itu harus di enable dulu dan seterusnya. Nanti silakan dibaca lebih detailnya di manual pemrograman Epson SPARC Plus. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini untuk contohnya seperti ini ya. Jadi ini ada dua contoh. Pertama, ARC atau ARC3 yang digunakan pada robot Skara dan juga ARC atau ARC3 digunakan dalam robot 6
6 aksis. Sekilas sama, perbedaannya hanya di sini. Perbedaannya ada di pada inisialisasi dari program ya. Inisialis programnya ini. Yang berbeda adalah di masalah pemberian speed, kemudian Excel, kemudian speed S dan juga XLS. Ya. Jadi kalau kita lihat berbeda karena ini memang digunakan untuk robot 4 aksis dan di sini untuk 6 aksis. Nanti bisa dilihat ulang pada catatan pada video sebelumnya berkaitan dengan penjelasan saya mengenai speed Excel dan juga speed S dan juga XLS. Gitu. Oke ya, untuk program utamanya yang ada di Kalang Dulup ini ya. Kalang Dulup di sini ini. Ini program utamanya juga sama. Pertama menentukan current point-nya dulu, current position-nya. Arti kan untuk 3D menentukan itu ya. Current position, kemudian midpoint dan juga endpoint-nya. Jadi go posisi 1 ini merupakan current position-nya. Kemudian perintah arc dan di sini kita tuliskan midpoint-nya dan posisi 3 adalah endpoint-nya seperti sintak yang tadi ya. Ini yang di atas. Nah, demikian juga untuk perintah arc atau arc yang di robot 6 aksis. Ini program utamanya juga sama. Pertama menentukan titik awalnya dulu, current position di mana, kemudian menuliskan kata kunci atau instruksi arc, kemudian menentukan midpoint-nya dan juga endpoint-nya. Nah, untuk lebih menambah pemahaman, kita langsung ke ini aja, software Epson RC Plus ya, untuk mencoba program ini supaya semakin paham. Baik, kita buka robot Epson RC Plus-nya. Ya, jika sudah terbuka, kita koneksikan pada salah satu virtual controller yang itu robot C4 ya. Koneksikan. Oke, jika sudah, kita buka robot simulatornya. Ini tampilannya ya. Beberapa kali kita buka. Pada video-video sebelumnya juga menggunakan ini masihan. Nah, kemudian untuk projectnya kita buka project yang sudah pernah kita buat di Robonesia Workspace dan juga project C4 Robot Simulation. Nah, ini projectnya sudah terbuka. Nah, kita akan mencoba ini untuk fungsi arc test ya. Ini tadi yang mirip dengan yang di manual. Di PowerPoint juga sama. Oke, yang ini ya. Nah, arc test ini kita akan mencoba untuk menggerakkan si robot dengan perintah arc3. Nanti kita bisa coba bagaimana perubahannya antara arc dengan arc3 ini. Nah, pertama kita tentukan poin-poinnya ya tentunya ya. Poin P1, P2, P3 ini kan di sini posisi 1 itu di atas balok merah, kemudian posisi 2 atau poin 2 itu di atas balok kuning, sedangkan posisi 3 atau poin 3 di atas balok hijau. Nah, kita coba jalankan. Sekarang di program utama sudah kita aktifkan uncomment maksud saya. Ya, sama mengaktifkan dengan cara uncomment baris program execute arc test ya. Kita shift dengan Ctrl S dan juga kita build dengan Ctrl B. Oke, sudah ya. Oke, sudah, kita reboot aja. Oke, sudah. Nanti kita tinggal menjalankannya, buka jendela run, kemudian kita jalankan. Start, yes. Nah, kita lihat pergerakan daripada robot C4 ini ya. Jadi dia bergerak membuat pola garis lengkung ya, dari posisi 1 ini adalah posisi awalnya current position,
Kemudian ini midpoint-nya adalah di poin 2 dan juga endpoint-nya di posisi 3. Nah, inilah pergerakan robot ketika kita menggunakan instruksi arc. Nah, kita coba arc 3 ya, arc 3 tadi ini ya. Menggunakan arc 3. Nah, kita coba sekarang tidak menggunakan arc 3 tapi arc aja. Coba stop dulu. Kita bersihkan dulu nih TCP pad-nya. Kemudian arc-nya kita ganti arc saja, arc 3-nya kita ganti menjadi arc saja. Kemudian kita save, Ctrl S, kemudian build Ctrl B. Oke, build complete, no error. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Bagaimanakah geraknya? Ternyata sama. Ya, tidak ada perubahan ya. Membuat garis lengkung dengan poin awal poin 3, poin 1, kemudian midpoint-nya poin 2 dan endpoint-nya adalah poin 3. Nah, ini adalah penggunaan instruksi arc dan juga arc 3 dalam program. Ini mungkin nanti akan kita ketahui penggunaannya kalau kita memang membangun sebuah sistem sistem manufacturing yang menggunakan robot Epson. Bagaimana caranya menggeser dengan bentuk lengkung ya robot Epson ini supaya bekerja gitu. Baik, demikian video kali ini ya, sudah memberikan penjelasan tentang instruksi arc dan juga arc 3. Semoga bisa menambah pengetahuan sahabat Robonesia sekalian. Silakan bisa mencobanya di rumah dengan laptop dan juga software yang terinstall di laptop rekan-rekan sekalian, yaitu tentunya software Epson RC Plus. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.